channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Suara wanita juga bayi menangis itu mengingatkanku pada kejadian waktu itu saat aku secara tidak sadar menabrak seorang ibu juga anak bayi yang digendongnya. Apa ini roh mereka ya? Cepat kilat mematikan DVD itu, kembali menjalankan mobil. Tidak lama benda itu menyala sendiri tanpa tersentuh. Dan kembali terdengar tangisan bayi juga perkataan wanita. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Hanya menelan ludah yang terasa getir dan juga merasakan ada ketakutan yang menyelimuti. Rasa resah kembali muncul mengingat akan kasus tabrak lari waktu itu. Mencoba abaikan semua itu, fokus berkendara. Sampai di depan sana sudah terlihat jembatan yang di sampingnya tumbuh pohon-pohon beringin sangat besar. Dari dulu area ini menjadi momok buat warga yang melintas di sini. Tempat ini angker. Di siang hari saja terlihat horor, apalagi saat ini sudah malam hari. Semakin laju mengegas kendaraan menembus malam yang kini sudah mulai berkabut. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan membuat aku kembali pelan. Hanya seperti tertawa samar terdengar. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan membuat aku kembali pelan. Hanya seperti tertawa samar terdengar. Ada suara tawa wanita. Aku sedang di dalam mobil. Bagaimana itu terdengar? Batinku. Perjalanan yang tertempuh namun seakan tanpa memiliki ujung. Aku sangat hafal jalur ini. Jalan dari desa menuju kota. Tapi jalan ini seakan berbeda. Apa karena tertutup kabut malam? Tidak seberapa lama kembali di depan sana terlihat pohon beringin besar juga jembatan tadi yang sudah jauh aku tinggalkan. Kedua kalinya melalui jembatan ini sangatlah aneh, tapi tetap aku lanjutkan. Sekitar 1 jam menyetir agak sedikit lega karena dari kejauhan sudah terlihat lampu-lampu kota. Dengan menghela nafas panjang merasa tenang melewati jalur angker tadi. Sebuah penginapan yang halamannya cukup luas, terparkir banyak mobil juga motor di sana, menandakan banyaknya tamu yang menginap di losmen ini. Tanpa pikir panjang langsung memarkirkan mobilku di halaman. Bangunannya cukup unik, seperti rumah bersusun dengan pelang nama penginapan. Taman yang dihias dengan kolam kecil dengan pencahayaan beberapa lampu. Memasuki koridor yang ada 4 anak tangga sebagai pijakan awal, lalu jalan masuk ke lorong. Di situ ada meja penerima tamu. Malam, Mbak, masih ada kamar kosong? Tanyaku. Ada, Mas. Untuk berapa orang? Wanita itu bertanya. 1 saja, saya sendiri, jawabku. Ini untuk kamar 1 kasur, juga sudah tersedia kelengkapannya. Ini daftar harganya. Petugas losmen itu menyodorkan buku harga kamar. Baik, saya pilih yang ini. Bayar di muka atau nanti waktu check out? Aku kembali bertanya. Nanti saja, Mas. Mari saya antar, katanya ramah. Sebelum diantarnya, wanita itu pun memberikan 2 handuk besar, juga handuk kecil, sikat gigi odol juga sabun berukuran kecil.
Kamar yang tak begitu luas lumayan untuk malam ini bisa tidur nyaman, dengan harapan bisa nyenyak tanpa gangguan mimpi yang aneh-aneh lagi. Karena hampir setiap tidur mimpi yang hadir pasti seram. Malam itu saat mata sudah terpejam, tiba-tiba terasa dingin, seperti kasur yang aku tiduri ini basah. Bantal yang semula empuk kini terasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut tapi tidak ketemu. Yang tersentuh justru seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pikiran ini sembari membuka mata. Betapa terkejutnya aku. Sudah tertidur di cungkup kuburan, dikerubuti oleh berbagai makhluk yang menatapku nanar. Beberapa sosok mengerikan seperti pocong dan kuntilanak dengan jumlah yang banyak berkumpul mengelilingi. Seketika aku terduduk dengan nafas yang sangat sesak ngos-ngosan. Di antara sela pahaku ada kepala tanpa rambut, mukanya putih, matanya hitam semua, barisan giginya hitam saat tertawa. Aku hanya teriak lalu mencoba mundur. Namun kepala itu menggelinding mengikuti. Sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. "Tolong!" teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan ketawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela-sela kangan ini terus tersenyum. Matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan kotornya. Para kuntilanak pun sama menjulurkan tangan-tangannya hingga semua merayap mengelus, menyentuh semua tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus memenuhi, mendekap sampai mulut juga hidungku susah bernafas. Mencoba meronta hanya itu yang bisa. Namun cengkeraman tangan dari setan-setan itu menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur. Sampai ada beberapa tangan yang menjambak rambutku dari dalam, menarik tubuh ini, menyeret dengan mencengkram leher, tangan juga kaki semua menarik ke bawah. Terus dibawa masuk, memperlihatkan semua lembut di atas sana seakan mengantarkanku ke dalam liang lahat. Tatapan mereka semua mengerikan, dengan wajah menakutkan. "Ah!" teriakku. Perarak-arakan setan yang mengantarku ke dalam liang kubur. Tangan-tangan pucat menarik terus ke dalam. Semakin gelap semakin dalam, seakan kubur ini tanpa ujung. Teriakku terdengar sangat kencang, sampai parau suara ini terdengar. Mengharap ada telinga manusia mendengar lalu datang menolong. Tanah gelap di sisi kanan juga kiri mulai berguguran. Wajah-wajah menyeramkan dengan mata putih bercahaya bermunculan. Dari atas sosok hitam sangat besar terbang turun. Dengan cakarnya dia mencekik leherku, lalu mencoba menarik dari tangan yang menarik dari bawah. Demit ini mau menolongku atau membunuhku? Tanyaku dalam hati, sampai jemarinya keras mencekram leher. Sesaknya hingga susah untuk bernafas. Pandangan yang mulai buyar, bagai kelipan kunang-kunang. Lambat laun menjadi gelap, lalu tanpa bisa mengingat apa-apa lagi. Kerumunan warga datang menyaksikan aku tergeletak di atas sebuah makam tanpa sadarkan diri. Terlihat oleh mata ini pertama terbuka wajah lelaki tua dengan ikat kepala warna batik, mencipratkan air ke muka. Mulutnya berkomat kamit seperti mengucapkan mantra.
Dengan tersadar aku disambut riuh ucapan syukur semua orang-orang di sini. Berbagai celetukan terdengar dari mulut mereka. Bingung aku seperti orang linglung, kenapa sampai berada di tengah kuburan. Kuamati mobil yang terparkir pas di pintu masuk pemakaman Gapura Melengkung itu. Bajindul, aku dikerjain dedemit lagi, ucapku. Lalu terdengar orang tua di depanku berucap, "Kamu kenapa bisa nyasar sampai ke sini? Semalam di sini itu losmen, Pak. Saya menginap di sini, nggak taunya kuburan," kataku. "Di sini memang angker. Ya sudah, pulanglah kamu nak, sudah aman," kembali Pak tua itu berkata. Dengan badan yang merasakan sakit semua, leher juga terlihat memar-memerah. Namun semua itu tanpa sebanding karena masih diberikan keselamatan, diberi kesempatan untuk tetap hidup. Namun rasa lelah kini mulai aku rasakan, yang hidup tanpa mendapat ketenangan. Teror demi teror terus berdatangan tanpa berhenti. Kabar dari sahabatku yang mencari orang pintar pun belum ada. Hanya pagi ini entah mau kemana tujuan sama sekali tidak tahu. Mau pulang ke rumah masih malas. Mau kembali ke tempat Pak Sarwidi juga semakin malas. Hanya melanjutkan kendaraan tanpa mengerti akan sampai di mana. Hidup kacau balau, merasa bingung juga sangat merasa takut dengan berbagai kejadian itu. Apakah tanpa pernah berhenti semua ini? Aku benar-benar merasakan capek, ingin menghentikan semuanya. Berawal dari pesugihan, kini tanpa memiliki ketenangan, yang diri ini rindukan kehidupan dahulu. Walau pas-pasan kerja banting tulang, semua itu nyaman penuh berkah. Sedikit membayangkan masa lalu mengingatkan dengan sebuah janji. Sedari pemakaman Simbok sampai detik ini aku sama sekali belum pernah bersiara lagi. Bahkan lupa untuk mendoakannya. Anak seperti apa aku ini? Ucapku dalam lamunan. Tanpa terasa air mata ini menetes, menggali sendiri keruhnya hati, dan kuasa Tuhan telah mengembalikan sedikit hidayahnya. Kembali memutar halunan, kini mobil aku lanjutkan ke arah rumah yang baru dibangunkan. Sore itu tiba dan langsung pergi ke makam kedua orang tuaku. Gundukan yang hampir rata dengan tanah, ditumbuhi lebatnya rumput liar. Betapa tidak terurusnya makam ini. Tersipu diri ini dalam tangis kemudian mencabut semua rerumputan. Panjatan doa yang aku hadiahkan untuk kedua mendiang. Lemah mengingat selama ini melupakan kalian. Maafkan aku, Pak. Mbok telah dibutakan dengan duniawi. Sepulangnya ziarah aku mampir ke rumah Pak Sarwidi. "Pak Sarwidi, nanti tolong sekalian dipasangkan cungkup di pemakaman bapak juga ibu," suruhku. "Oh iya Mas Bambang, saya pesankan cungkup. Besok biar langsung dikerjakan tukang," jawabnya. "Iya Pak Sar, sekalian mau ngerepoti lagi, buat tasyakuran di rumahnya bapak." "Iya Mas, gak apa-apa. Biar nanti istriku dengan Nur yang memanggil tetangga untuk membantu," kata Pak Sarwidi. Dengan memberikan dana untuk itu, kini aku berdiam diri di sini, di rumahnya Pak Sarwidi, numpang menginap untuk besok agar bisa ikut membantu arahkan tukang saat membentuk maesan-nisan kuburan. Kami hanya mengobrol dan duduk di ruang tamu dengan membicarakan soal pembangunan rumah. Dana untuk bahan bangunan juga sudah mulai habis. Pengutaraan Pak Sarwidi padaku dengan menambahkan 600 juta lagi, hingga total semua sudah menjadi 1 miliar. Tidak lupa bonus untuk beliau juga langsung aku berikan.
dengan kembali membuka tas yang berisi tumpukan uang, mengambil juga menghitungnya. Kembali rasa kuasa kesombongan menyelimuti diri. Gelap mata akan harta duniawi dalam diri ini seperti tidak pernah ada habisnya. Tamak rakus tanpa kepuasan selalu membisikkan kata kurang. Terbelalaknya mata laki-laki di depanku melihat uang milikku. Terlihat muka kehausan harta juga tersirat. Meminta bantuan istri juga Nurhayati untuk menghitung uang-uang itu. Semua terperanjat melotot. Meja tamu yang kini bertumpukan lembaran kertas berharga itu. Andai kalian tahu, ini belum seberapa dengan milikku di rumah di sana. Batinku dengan barengan tawa iblis yang menyeruak. Dengan sengaja memperlihatkan itu semua agar misi memikat hati gadis yang tengah hamil ini terlaksana. Menyentuh barang tanpa haknya itu hanya akan membungkus diri dari sifat setan. Apalagi termakan barang dari uang haram. Darah daging jiwa raga akan terbelanggu ke dalam logika kemurtatan. Usainya pembuatan nisan orang tua, kini aku kembali pulang ke rumah. Meski sudah sangat larut malam terlihat tanpa penerangan karena beberapa hari aku tinggalkan. Nuansa mistis rumah ini juga terasa. Bau apek pengapnya udara membuat tidak nyaman. Lantai yang sudah mulai berdebu padahal tidak seberapa lama ditinggalkan. Mas, kamu salah paham sama aku. Aku gak tahu menau soal kejadian kemarin itu. Sampai kamu memukul aku juga usir aku. Ingat mas, semua hal ada balasannya. Sepucuk surat yang aku temukan di dasar lantai kala membuka pintu. Ternyata kejadian kemarin membawa luka hati pada pemuda itu. Yang pasti ini akan melahirkan permasalahan baru lagi. Aku hanya meremas sepucuk kertas lalu membuangnya di tong sampah. Apapun itu aku harus hadapi. Apa yang sudah aku mulai. Gedoran kamar keramatku terdengar. Entah makhluk apa lagi ini. Baru juga sampai sudah mengusik lagi. Geraman suaranya terdengar seperti nada amarah. Aku membuka pintu kamar yang terkunci itu. Sosok gendruwo tengah bertengger dengan tatapan mata memerah. Apa maumu? Tanyaku. Kembalilah melakukan ritual. Aku diutus Raja Gendruwo menyampaikannya. Katanya, nanti di malam purnama aku kembali ritual. Pungkasku. Dengan tanpa menjawab lelembut itu lalu menghilang seketika. Hingga kembali hening semua seisi kamar juga rumah ini. Duduk dengan menonton TV tiba-tiba datang orang suruhanku bersama Surti. Entah kenapa mereka bisa berbarengan. Juga tahu kalau aku sudah sampai di rumah malam ini. Tanpa basa-basi mereka duduk dan membuka cerita. Jika sudah menemukan orang sakti yang bisa mengatasi semua keruwetan ini. Besok pergi ke sana. Semua pada ikut. Ajakku ke mereka berdua. Hanya anggukan kepala menandakan mereka sepakat. Namun di sini ada keganjilan terlihat di tatapan mata mereka berdua. Bahkan yang menjadi tanya sejak kapan mereka berdua jalan bareng seperti ini. Apa aku sudah dipermainkan mereka? Mas, capek enggak? Rayunya. Kenapa emangnya? Tanyaku dengan nada tidak suka. Surti pijitin di kamar ya. Katanya sambil menarik lenganku manja. Mendapat perlakuan itu aku mengikutinya sambil melihat ke arah laki-laki yang tengah terduduk sendirian itu. Hanya senyum terlihat di wajahnya. Sebuah senyum tanpa ketulusan. Silahkan, lanjut saja Mas Bam, katanya.
Lalu aku masuk mengikuti langkah Surti yang menuntun masuk ke dalam kamar. Hanya merebahkan badan dengan secepat kilat dia sudah duduk di atas tubuhku. Lalu dengan jemarinya mulai memijit tubuh ini. "Buka saja bajunya, Mas, biar gampang mijitnya," kata manisnya terucap. Menurutinya itu yang aku lakukan. Lalu kembali dengan posisi tengkurap di atas kasur dengan dia duduk di atas pinggangku. Diurut oleh Surti entah kenapa membangkitkan gairah secara tiba-tiba. Pemikiran bejat menyelimuti, membisikkan untuk berbuat maksiat. Tapi hal ini juga sudah sering kami berdua lakukan, jadi tanpa tabu lagi. Aku membalikan badan merengkuh tubuhnya untuk mendekat. Tatap mata birahi kami saling berpaut dan melakukan gerilya zina kembali. 40 menit berlalu, bercengkrama dengan wanita iblis ini. Antara tertidur dan tidak telinga ini masih mendengar desahan Surti. Sementara aku sudah sampai terkulai lemas, membuka pelan mata ini, namun tidak mendapati wanita itu di dalam kamar. Justru suara itu terdengar di ruang tamu. "Bangsat!" teriakku geram. Namun kembali aku urungkan niat untuk mengamuk ke mereka berdua. Justru aku membiarkan semua itu berlangsung, karena aku ingin tahu tentang semua ini. Akan semua kejadian juga apa yang telah mereka berdua rencanakan kepadaku. Apa mereka berdua dalang di balik kematian tak wajarnya Pak Karto, juga berbagai santet yang aku alami. Aku harus tahu semua ini dengan pura-pura tidak paham. "Udah, aku masuk kamar lagi. Nanti ketahuan Mas Bams," suara Surti terdengar. Saat pintu dibukanya, aku hanya pura-pura tertidur sampai betina setan ini kembali merebah di sampingku. Pagi ini mengikuti arahan mereka berdua untuk mendatangi paranormal itu tanpa memperlihatkan kecurigaanku. Masih sangat rapi mereka bersandiwara di hadapanku dengan peran masing-masing. Di sini aku pun berperan sebagai diriku yang berlaga bego menutupi kemuakan pada mereka berdua. Jadi aku salah mencurigai dia, memukul laki-laki itu. Batinku berkata. Tujuan kami sampai di sebuah rumah yang terlihat kuno dengan pagar tertutup, seperti rumah tanpa penghuni. "Benar, ini rumahnya, Kang?" tanyaku. "Iya Mas, ini rumahnya Mbah Darsono, orang sakti," jawabnya. Lalu kami bertiga masuk dengan melewati pagar yang tidak terkunci itu, mengetuk pintu kayu. Lalu muncul orang tua dengan tatapan sedikit melotot ke arahku. "Sudah, cepat masuk," katanya mempersilahkan. "Iya Mbah, permisi," jawabku. Rumah yang kelihatan angker dengan pencahayaan yang sangat minim, hanya lampu senter menyala sebagai penerangan. Tungku arang menghias sebagai pembakar kemenyan. Bunga dalam nampan dan 3 buah keris berdiri dengan sendirinya. "Gelap mukamu, setan semua menggerubuti ragamu nak," ucap laki-laki tua itu tiba-tiba. Seakan dia tahu apa yang terjadi pada diriku. "Bagaimana Mbah?" kataku tanpa paham. "Jangan khawatir, semua dedemit tidak bakal menyentuh dirimu, karena sudah datang kemari," imbuhnya. Aku hanya tersenyum dan masih menganggap ini bagian dari drama mereka berdua yang ciptakan. Saat aku tidak yakin dengan kemampuan orang tua ini, lalu dia bangkit dari bersila, mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar. "Apa kamu tidak tahu
jika kedua manusia itu ular. Tiba-tiba Pak Tua itu memberitahu. Maksudnya bagaimana, Mbah? Aku masih bertanya dengan berpura-pura. Sudah, tidak usah bohong, Nak. Aku akan menolong, ucapnya meyakinkan. Setelah semua dijabarkan, dan disinilah aku tahu jika mereka berdua juga main dukun dengan yang lain. Menyantet aku juga Pak Karto. Bahkan Surti juga mengirimkan guna-guna untuk memelet agar diri ini tunduk pada kemauannya. Kebejatan mereka sangat mengerikan. Bahkan niat busuk mereka untuk menyelakai hanya karena rasa iri hati yang tidak mendasar. Dengan menerima sebuah ajimat dari Mbah Darsono untuk perlindungan diri dari ilmu hitam yang mereka kirim ke depannya, kini sudah tenang dan lega mendapatkan gambaran betapa piciknya mereka berdua. Surti sudah jelas jika ingin moroti hartaku saja. Kalau si Kardun dia jelas iri karena mantra pesugihan sate gagak tidak diberikan oleh Pak Karto. Sementara Endro dia memang tidak tahu soal semua ini. Justru dia yang aku curigai. Hanya mencari di mana keberadaan Endro atau yang sering dipanggil Pak Ijo itu. Ingin meminta maaf untuk menyelesaikan perseteruan karena seolah paham. Namun sebelum melanjutkan pencarian, terlebih dahulu mengantarkan mereka berdua untuk pulang ke rumah masing-masing. Siang yang menyisipkan kata kekecewaan terhadap mereka berdua masih saja aku simpan. Walau sebenarnya ingin sekali menyelesaikan semua ini dan menjalani kehidupan tanpa harus mengenal mereka lagi. Mendatangi rumahnya namun kosong. Mencari di tempat tongkrongannya juga tidak ketemu. Kemana perginya orang ini? Saat dicari sangat susah. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Lalu karena sudah lelah, aku putuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seorang berjaket hitam mengenakan topi menutup mukanya tengah duduk di atas motor yang terparkir di luar pagar rumahku. Siapa dia? Batinku. Aku hanya menghentikan mobil, lalu turun untuk menghampiri agar lebih jelas siapa lelaki ini. Saat hendak bertanya, lalu dia bangkit dari duduknya tanpa memperlihatkan wajahnya. Tiba-tiba kilatan belati menyambar ke arahku, menusuk tubuhku berkali-kali. Koyakan baju juga daging yang aku rasakan mengeluarkan darah yang mengucur keluar. Jahanam, teriakku. Lalu tersungkur tanpa bisa melihatnya lagi. Jimat itu bukan untuk kebal. Kesaktian dari genderuwo itu juga telah meninggalkan tubuhku. Kini aku hanya berdiri melihat tubuhku sendiri tersungkur di atas tanah dengan darah yang menggenang. Dengan rasa tidak percaya aku menyaksikan kejadian ini. Apa kini aku telah mati? Melukai hati akan berdampak pada kelukaan fisik. Berbenah selagi kita dibisikkan kesadaran, karena ajal tidak menunggu manusia bertaubat terlebih dahulu. Tertegun menyaksikan tubuh yang tak bergerak. Kerumunan warga berbondong-bondong datang melihat. Security yang bertugas di perumahan itu sibuk membalikkan badan yang sudah terkulai bersimbah darah. Setelah sekian lama, suara sirine ambulan datang. Dinaikkan badan itu ke dalam mobil tanpa bergerak. Di sebuah rumah sakit, jasad itu sudah kaku dengan lubang di tubuh bekas tusukan. Seorang dokter dibantu beberapa perawat menjahit luka yang mengangah terbuka itu. Gemuruh datang ketika aku masih berdiri menyaksikan semua ini. Waktumu sudah habis. Sosok Raja Genderuwo menakutkan itu datang menghampiri. Maksudmu apa? Aku yang bingung bertanya. Usaikan dendamu.
Setelah itu aku akan datang menjemput, ucap sosok itu dengan suara yang garang terdengar. Semua orang-orang terdekatku berkhianat, bahkan sampai pengakhiran hayatku harus dengan cara mati mengenaskan. Hal ini tidak akan usai sampai di sini. Ini sama sekali belum berakhir. Bersama angin aku melayang entah kemana, yang jelas di pelataran rumahku sudah terdapat lilin berwarna kuning untuk pertanda sedang diadakan penyidikan polisi. Beberapa warga menyaksikan itu. Juga terlihat dua manusia keji dari kejauhan mengintip aktivitas sedang berlangsung. Manusia tengik, ucapku. Surti yang bersembunyi di balik tubuh laki-laki bertubuh gempal itu terlihat muka mereka yang sangat sumringah, seakan berhasil dengan rencana yang telah dijalankan. Sudah mati manusianya, ucap lelaki di depan Surti. Terus kapan ambil uang-uang di rumah itu, Yang? Kata Surti bertanya. Sabar, nanti kalau sudah sepi aku dobrak rumahnya. Kita keruk hartanya, dan kita hidup kaya raya sayang, imbuh Kadrun. Ucapan yang sangat membuat ingin mencekik leher mereka agar menyusul aku mati. Sungguh sangat biadab perlakuan mereka berdua. Namun saat tangan ini ingin sekali mencabiknya, semua tanpa bisa terpegang olehku, bagai menyapu sebuah bayangan. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Aku melihat kedua manusia ular itu pun bergandengan meninggalkan area ini. Dengan berboncengan mereka terus pergi tanpa aku ikuti. Dua sosok datang menghampiri. Kala aku terduduk di halaman rumah, dua sosok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, lalu meredup menghadirkan dua wujud yang aku kenal. Ikhlaskan nak, ini jalan takdirmu, ucap Simbo. Sudah waktunya kamu pulang nak, imbuh bapak. Belum, ini belum selesai, masih ada yang mesti harus aku balas, kataku menyangkali mereka. Manusia itu hanya sekedar berjalan, dan yang menentukan takdir itu Tuhan. Jangan selalu lumuri hati dengan kebencian. Semasa hidup jalan yang kamu pilih sudah sangat kelam. Ini waktumu untuk menebus itu. Sampai tiba masa kita hidup bahagia bersama. Sosok bapak memberi nasihat. Belum pak, Bok, aku tidak akan tenang sebelum manusia-manusia itu berkelimpangan mati. Aku kembali menjawab. Hanya raut kesedihan terlihat di wajah kedua sosok itu. Lalu dengan kebisuan keduanya kembali menjadi cahaya dan menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan kesendirian memikirkan perkataan tadi. Apa seperti ini usai semuanya? Batin ini menyeru. Perarakan setan juga roh gentayangan menghias jagat, menjadi gambaran jika kematian mereka juga masih belum terikhlaskan oleh hati. Berbagai kesumat yang ingin menuntut balas, namun mereka semua seakan terjebak di dimensi ini tanpa ketuntasan hasrat. Semua yang aku miliki sama sekali tanpa arti. Rumah, mobil mewah, tumpukan harta benda teronggot tak bergeming. Untuk menikmatinya lagi kini juga tidak bisa. Hanya sebuah benda tanpa bernilai sama sekali. Itu semua ternyata bukan tujuan. Itu semua hanya kemauan rasa rakus selama dalam masa dunia. Jika aku harus memaafkan mereka, itu akan lebih baik untuk meringankan sedikit dera ketika Israel menghakimi dalam barzah. Ketika aku masih melambungkan makna kata ikhlas, langit menggulungkan mendung, angin kencang menerpa, bahkan sambaran petir menggelegar menghantam bumi.
Dari atas rombongan Denawa dengan rantai menyeret 5 jiwa yang terlihat tersiksa, berteriak meminta pertolongan. Sosok hitam Raja Genderuwo muncul dengan muka garang menakutkan. Mereka sudah sampai masanya, sama sepertimu. Berat suaranya terdengar. Kenapa dengan mereka? Tanyaku. Jiwa mereka akan abadi di alamku sebagai budak hingga kiamat datang. Genderuwo itu menjawab. Aku hanya bisa melihat wajah itu satu persatu. Pak Karto, Surti, Kadrun, dan 2 orang yang tidak aku kenal. Tatapan mereka penuh sesal. Ucapnya keluar dengan rintihan minta ampun. Apa ini? Tanyaku pada makhluk di hadapanku. Kamu ingat kesaktian yang pernah kamu minta? Mereka semua mati karena kesaktianmu. Jawabnya. Maksudnya, kembali aku bertanya tidak paham. Mereka semua orang yang mencelakakanmu dan mati mengenaskan oleh genderuwo perewanganmu. Pungkasnya. Lalu seperti tabir yang dibuka, aku menyaksikan kilas balik kematian mereka. Pak Karto mati karena paku ditancapkan oleh Denawa Genderuwo di tenggorokannya. Karena awal mula pengkhianatan itu dia yang mencetuskan gagasan untuk membunuhku. Merasa iri dengan keberhasilanku, sementara dia tidak memiliki nyali untuk melakukan ritual itu sendiri. Surti dan Kadrun mati mengenaskan saat bersetubuh tanpa bisa dicabut. Itu juga ulah perewanganku yang membuat mereka gancet, perlahan mati dengan aib yang tidak terelakkan lagi. Satu laki-laki itu adalah dukun yang kirimkan santet, juga guna-guna padaku. Ditemukan mati gantung diri karena ketakutan selalu diteror oleh bangsa Genderuwo. Yang satu lagi kecelakaan setelah melakukan aksinya menusukku. Dia manusia bayaran suruhan Surti dan Kadrun, dan jelas kecelakaan itu karena matanya ditutup oleh Denawaku. Semua sudah menuai balas dan dijadikan budak selama bumi ini masih ada. Dan aku juga harus ikut bersama rombongan ini untuk menyemai buah tingkah laku selama hidup. Bagaimanapun mengikat perjanjian dengan bangsa lelembut hanya akan membawa diri ke alam kelam, alam tanpa ampunan. Dosa musyrik, dosa yang tanpa memilih, memilah pemberi Tuhan. Dera diterima di alam ini, juga di alam baka kelak. Kesakitan itu abadi. Rantai hitam besar dan panjang mulai dikalungkan di leherku, membelit semua tubuh ini. Sentakan seretan tangan kasar itu tanpa mampu aku lawan, sampai terdengar sebuah suara. Mas Bams, mas, kutolehkan pandanganku. Laki-laki tengah berdiri itu Endro atau Pak Ijo, laki-laki yang selama ini aku curigai. Ternyata dia selama ini tidak tahu apa-apa akan semua ini. Dia mengikuti langkah sesat kami karena hanya mencari rejeki. Semua hasil uang itu dia berikan ke kafir miskin, gelandangan di jalan-jalan, dan untuk mencukupi kebutuhan panti asuhan yang telah membesarkannya. Dia sama sekali tidak menikmati hasil uang haram itu. Kang Endro, maafkan aku Kang, ucapku bersimpuh di hadapannya. Sosok itu hanya tersenyum lalu berucap, Aku sudah memaafkan mas, berhati-hatilah. Lalu muncul Mbah Darmo di samping Endro. Dengan telapak tangan dia mengusap kedua matanya, lalu wujud itu menghilang. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua.
Apakah kalian semua masih mau percaya dengan iblis? Ataukah masih ingin berhubungan dengan pesugihan tanpa tumbal? Gambaran ini semoga menjadi sedikit pengetahuan dan pelajaran untuk kita semua. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Karena apabila kita sudah dekat dengan Allah, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun akan Allah berikan jika memang itu yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui segalanya. Jangan pernah mempersoalkan tentang rezeki, karena Allah lah yang akan menjamin. Semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Kita bukanlah malaikat yang selalu benar, dan kita juga bukanlah setan yang pasti salah. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.